Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan presentasi yang berjudul Uji Multikolinearitas. Apa sih yang kalian tahu tentang uji multikolinearitas itu? Uji multikolinearitas ini adalah cara untuk mendeteksi regressi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Selanjutnya ada masalah multikolinearitas. Di sini menurut Sudomuningrat mengemukakan bahwa ada dua hal yang perlu dibahas terlebih dahulu. Yang pertama ada multikolinearitas pada fenomena sampel, di mana dalam model fungsi regresi populasi ini mempengaruhi seluruh variabel bebas yang berpengaruh secara individual terhadap variabel tak bebas, yaitu variabel Y. Tetapi mungkin terjadi bahwa dalam sampel tertentu. Selanjutnya ada multikolinearitas pada persoalan derajat dan bukan persoalan jenis, di mana masalah multikolinearitas ini bukanlah masalah terhadap kolerasi di antara variabel-variabel bebas negatif atau positif, tetapi masalah mengenai adanya kolerasi antara variabel-variabel bebas. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa video. Perhatikan garis yang menghubungkan antara variabel bebas ke variabel terikat, itulah garis yang diharuskan. Sehingga dapat diterjemahkan dengan persamaan. Y sama dengan A plus B dikalikan X1 plus B dikalikan X2 plus E. Namun, apabila terdapat hubungan antar variabel bebas, maka hubungan ini adalah dilarang. Hubungan antar variabel bebas disebut sebagai gejala multikolinearitas. Untuk menguji gejala multikolinearitas pada model regresi, dapat dilakukan beberapa cara. Namun, apabila data bersifat cross-seksional biasanya dilakukan dengan metode uji VIF dan tolerans. Selanjutnya ada rumus VIF, yaitu yang pertama jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF yaitu 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nilai tolerans, apabila nilai tolerans lebih dari 0,1, maka bebas gejala multikolinearitas. Apabila nilai tolerans kurang dari 0,1, terdapat gejala multikolinearitas. Apabila nilai VIF telah terpenuhi, maka secara otomatis nilai tolerans juga terpenuhi. Sehingga, walau secara jamak digunakan keduanya, namun dapat dipilih salah satu dari parameter tersebut. Program SPSS adalah alat bantu olah data statistika, yang dapat digunakan untuk menguji gejala multikolinearitas dengan metode ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak multikolinearitas. Menurut Montgomery, tahun 2006, dampak multikolinearitas dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel
bebas yang bersangkutan. Selanjutnya, cara mengatasi multikolinearitas. Cara mengatasi multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, menambahkan data yang baru. Penambahan sampel baru dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas. Yang kedua, menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas pada permasalahan multikolinearitas yang serius. Salah satu hal yang mudah untuk dilakukan ialah mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi dengan variabel lainnya. Yang ketiga, estimasi regresi Ridge. Estimasi Ridge untuk koefiensi regresi dapat diperoleh dengan menyelesaikan suatu bentuk dari persamaan normal regresi. Yang keempat, melakukan transformasi data seperti menjadi logaritma natural. Yang kelima atau yang terakhir, melakukan outlier terhadap data ekstrim. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan analisis uji multikolinearitas menggunakan SPPS. Di sini kami akan menampilkan gambar yang dapat kalian lihat pada layar. Yang pertama, pilih menu analis, selanjutnya regression, selanjutnya linear. Atau bisa langsung kalian lihat pada gambar yang ditampilkan. Selanjutnya yang kedua, masukkan variabel Y ke dependent dan X1 dan X2 ke independent. Atau kalian bisa ikuti langkah-langkahnya pada gambar yang kami tampilkan. Selanjutnya yang ketiga, klik statistik, lalu beri tanda centang atau V pada collinearity diagnostic, kemudian klik continue atau OK. Yang bisa kalian ikuti pada layar yang kami tampilkan. Selanjutnya, tahapan keempat atau yang terakhir yaitu hasil output uji analisis multikolinearitas. Dapat kalian lihat pada gambar yang kami tampilkan. Di situ dijelaskan, berdasarkan hasil output uji multikolinearitas, maka diperoleh nilai VEF adalah sebagai berikut. Tolerance value lebih dari 0,1 dan VEF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen. Selanjutnya, untuk kesimpulan pada pertemuan 7 kali ini dengan materi uji multikolinearitas adalah masalah yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi. Uji multikolinearitas ini sangat penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang dibangun valid dan dapat diandalkan. Dengan menggunakan metode seperti VEF atau VIF dan koefisiensi korelasi, peneliti dapat mendeteksi dan mengatasi masalah multikolinearitas sehingga menghasilkan estimasi parameter yang lebih stabil dan akurat. Demikian saya sampaikan kesimpulan pada materi kali ini. Sekian kami sampaikan pada pertemuan 7 kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.